Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita perlu bersyukur kepada Allah karena kita masih diberi kesempatan hidup hingga ketemu dengan tahun baru Islam tahun 1447. Berarti tahun 1446 telah pergi meninggalkan kita untuk selamanya dan tidak akan pernah kembali. Sekarang kita bertemu dengan tahun 1447. Pergantian tahun semacam ini mengingatkan kepada kita bahwa umur kita bertambah 1 tahun, dari tahun 50 menjadi 51, dari umur 60 menjadi 61, dan begitu seterusnya. Karena pertambahan umur kita, otomatis jatah hidup kita berkurang 1 tahun. Semakin banyak tahun-tahun yang kita lalui, berarti jatah hidup kita semakin banyak berkurang. Padahal kita ini umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyatakan a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 dan 70. Wa qalilum man yujawizuna. Sedikit orang yang umurnya bisa melewati 70. Itu sedikit. Termasuk manusia langka. Yang banyak dari 70 ke bawah sudah wafat. Makanya Nabi Muhammad sendiri diberi usia oleh Allah 63. Abu Bakar juga dikasih umur oleh Allah 63. Kemudian Umar 63, Ali bin Abi Thalib dikasih umur 63. Sementara sahabat Utsman dikasih umur 80, termasuk langka. Lah, karena kita tahu bahwa umur umat Nabi Muhammad antara 60 dan 70, maka panjenengan perlu muhasabah. Panjenengan sekarang, hari ini, jam ini, umurnya yang sudah panjenengan lalui berapa? Kalau toh sudah 50 tahun samsiah, berarti panjenengan sudah berumur 51,5 tahun. Karena keterpautan samsiah dan komariah itu per 100 tahun 3 tahun. Berarti kalau panjenengan dikasih umur 100 tahun Masehi, itu sama saja dengan dikasih umur 103 tahun. Kalau panjenengan sekarang berumur 50 tahun, berarti panjenengan dikasih umur 51,5 tahun. Kalau panjenengan umurnya 66 tahun, berarti sudah 68 tahun menurut hitungan tahun Qamariyah.
tahun Hijriah, berarti lebih cepat, dan ini lebih bagus agar panjenengan sadar diri, umur saya sudah banyak, berarti sisanya tinggal sedikit, kemudian mau apa kan gitu. Apakah tetap mau mengikuti hawa nafsu, apakah tetap mau mengikuti keinginan keduniaan saja. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan yang baik ini saya akan menerangkan apa yang harus kita lakukan untuk mengisi sisa-sisa hidup. Saya katakan sisa-sisa hidup karena yang kita lalui jauh lebih banyak daripada yang tersisa. Maka untuk mengisi sisa-sisa hidup ini harus kita pilih amalan-amalan yang istimewa, agar kelak ketika ketemu kepada Allah Ta'ala kita senang, kita tidak menyesal. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Pertama, kasratul istighfar wa taubah as-shadiqah. Kita harus mengisi sisa-sisa hidup ini dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak tobat yang jujur, yang sungguh-sungguh. Sehingga Nabi Muhammad sendiri ketika kedatangan surat Idza jaa nasrullah wal fathu, saat terusnya apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Dengan turunnya ayat itu, surat itu, Nabi Muhammad paham, oh, aku sudah diberi aba-aba oleh Allah, bahwa umurku tinggal sedikit. Aba-aba pertama, kemenangan sudah diberikan Allah kepadaku, sehingga umat yang masuk Islam sudah sangat amat banyak. Kemudian Mekah sudah saya kuasai, pertanda umurku tinggal sedikit. Gara-gara umur tinggal sedikit itulah maka Nabi diperintah oleh Allah, fasabbih, banyak-banyaklah bertasbih, bihamdi rabbika, banyak-banyaklah membaca alhamdulillah, wastaghfirhu, banyak-banyaklah beristighfar. Sehingga setelah ayat itu turun, Nabi Muhammad tiap nganggur Pak, selalu membaca tasbih, selalu membaca tahmid, dan selalu beristighfar kepada Allah Ta'ala. Sehingga Nabi Muhammad sendiri mengatakan, saya tiap hari minimal membaca istighfar itu 70 marrah, 70 kali. Jenengan bisa lebih Pak ya, namun kalau Pak yang sering lupa. Namun kalau Nabi Muhammad rutin selalu 70 bahkan lebih. Sehingga sahabat sendiri pernah menghitung dalam satu pertemuan Nabi Muhammad itu sempat beristighfar dan bertobat 100 kali dalam satu majelis. Itu menunjukkan bahwa kita perlu ittiba Nabi. Di akhir-akhir hidup harus memperbanyak istighfar, harus memperbanyak tobat. Kemudian apa manfaat istighfar? Ternyata manfaat istighfar itu dua. Pertama, gara-gara istighfar, dosa-dosa yang panjenengan lakukan, kesalahan-kesalahan yang panjenengan lakukan di dunia ini ditutup-tutupi oleh Allah. Karena Allah menutupi, maka istri panjenengan tidak tahu kesalahan panjenengan.
Gara-gara ditutupi oleh Allah, anak-anak panjenengan pun tidak tahu, tetangga panjenengan tidak tahu, teman-teman sekantor pun tidak tahu terhadap kesalahan-kesalahan panjenengan. Itu enaknya, sehingga panjenengan kumpul dengan siapapun pede, Pak ya, percaya diri gitu. Coba kalau dibuka, jelas malulah kita, tidak bisa meletakkan wajah di hadapan teman-teman karena mereka tahu kekurangan kita, kesalahan kita. Itulah manfaat istighfar ketika di dunia. Kemudian yang kedua, manfaatnya di akhirat. Setelah semua manusia kumpul di hadapan Allah Ta'ala, masing-masing menghadap kepada Allah, kemudian ada manusia yang ketika menghadap Allah, Allah membuat tutup, sehingga di dalam ruangan itu hanya Allah dan dia. Setelah itu Allah mengatakan, wahai hambaku, ata'rifu dzanba kadza, apa kamu masih ingat dosa kamu seperti ini? Dia mengatakan, na'am a'rifu, ya Allah, betul, saya dulu pernah melakukan itu. Kemudian Allah tanya lagi, ata'rifu dzanba kadza, apa kamu masih ingat dosa kamu seperti ini? Na'am, iya ya Allah. Satu persatu, Pak, dosa dia mulai balik sampai wafat disebut oleh Allah, sehingga dia gemetaran, takut, sehingga tidak berdaya, Pak. Akhirnya dia pun ngomong, halaktu binasa aku, halaktu binasa aku. Saking banyaknya dosa yang disebut-sebut oleh Allah. Setelah selesai, lah kok Allah ngomong, wahai hambaku, qad satartuka fid dunya, dosa-dosa yang kamu lakukan ketika di dunia aku tutup-tutupi. Wa ana aghfiru, dan sekarang aku ampuni. Masa Allah, Pak, dengkul yang tadinya kotean mau roboh langsung sehat kembali. Kemudian dia langsung diberi shahifah, lampiran untuk masuk ke dalam surga. Inilah manfaat istighfar. Makanya panjenengan harus meniru dan memperbanyak istighfar. Mengapa? Karena istighfar itu ibadah paling mudah. Jenengan kepengen sholat zuhur harus menunggu waktu zuhur. Panjenengan kepengen korban menunggu 1 tahun lagi, kan begitu. Kepengen puasa Ramadan menunggu bulan Ramadan. Sementara istighfar kapanpun bisa, sambil jalan beristighfar bisa, sambil rebahan istighfar bisa, di atas kendaraan istighfar bisa. Maka rugi kalau orang yang usianya sudah 60 tahun ke atas kok tidak bisa memperbanyak istighfar. Hanya istighfar yang sejati itu tidak cukup diucapkan, Pak, sambil merenungkan kesalahan-kesalahan yang pernah panjenengan lakukan. Itu efeknya luar biasa, sehingga gara-gara itu panjenengan bisa menjaga diri, tidak akan mengulangi lagi. Itu, Pak. Kemudian tobat juga harus diperbanyak, sehingga Nabi Muhammad mengatakan, astaghfiruka wa atubu ilaik, aku beristighfar kepada engkau dan aku tobat kepada engkau. Kemudian apa tobat? Tobat itu janji, Pak. Janji kembali dari kesesatan menuju ke jalan yang benar. Sehingga setelah panjenengan kesenggol dalam perbuatan dosa, kemudian panjenengan mengatakan wa atubu ilaih, dan aku tobat kepadanya, berarti panjenengan berupaya untuk tidak melakukan kesalahan lagi,
sehingga panjenengan bekerja keras untuk melakukan yang benar-benar saja, yang baik-baik saja. Kemudian di dalam Islam, perintah istighfar itu Pak, di dalam Al-Quran diulang-ulang 16 kali. Ini menunjukkan betapa seriusnya Allah menyuruh panjenengan untuk beristighfar. Sedangkan perintah bertaubat hanya 8 kali. Sehingga kalau panjenengan buka Al-Quran, mulai dari Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas, akan panjenengan temui perintah istighfar dalam Al-Quran 16 kali, perintah taubat 8 kali. Lah kalau panjenengan tidak mau memanfaatkan ini, maka besok pada hari kiamat Pak, ada ayat yang menjelaskan dalam surat Al-An'am surat yang ke-8 ayat 31. Wahum yahmiluna auzarahum ala zuhurihim ala sa'ama yazir. Besok ketika trompet kedua ditiup, semua malaikat hidup kembali, jin hidup kembali, manusia hidup kembali, hewan-hewan hidup kembali. Lah masing-masing orang yang punya dosa, maka dosa-dosa itu akan mereka pikul. Ternyata membawa dosa itu tidak pakai tangan, juga tidak pakai kepala disunggi, namun dipikul atau dibawa dengan punggung. Ini menunjukkan dosanya betul-betul berat sekali. Namun di akhir ayat diterangkan ala sa'ama yazirun, alangkah buruknya dosa yang mereka pikul. Al-Quran mengatakan alangkah buruknya dosa yang mereka pikul. Artinya apa? Menurut hadis Pak, besok pada hari kiamat amal-amal soleh manusia dijilmakan oleh Allah menjadi makhluk ganteng. Mata panjenengan belum pernah melihat manusia seganteng itu. Amal buruk akan dijilmakan oleh Allah menjadi makhluk yang jelek, menakutkan. Mata manusia belum pernah melihatnya. Kemudian amal-amal soleh itu mendekat kepada pemilik-pemiliknya, termasuk panjenengan pun didekati. Lalu panjenengan kagum, man anta, siapa anda, kok ganteng sekali, bau anda harum sekali. Dia mengatakan ama ta'rifuni, mosok kamu tidak kenal sama saya? Jenengan jawab la ma'arifukan, aku tidak kenal sama kamu. Barulah dia ngomong ana amaluka as-solihu, aku ini jilmaan amal soleh kamu. Sholatmu, puasamu, ngajimu, sedekahmu, zikirmu, tilawah kamu diwujudkan oleh Allah menjadi saya. Mak dulu kamu saya tunggangi sehingga kamu bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Sekarang akulah yang menjadi kendaraan kamu. Akhirnya panjenengan digendong Pak, tidak mikul, malah digendong oleh makhluk yang ganteng itu untuk menghadap kepada Allah. Beda dengan orang yang banyak dosanya. Ternyata dosa itu dibentuk oleh Allah, dijilmakan oleh Allah menjadi makhluk terjelek yang menakutkan. Mungkin mata panjenengan mengatakan makhluk terjelek adalah siapa? Mondosio Pak ya. Ingat pacarnya Nyi Basingah itu Pak.
Setelah dia mati, kemudian ada tukang sihir wanita menghidupkan kembali, namun dengan bentuk rupa yang sangat amat menakutkan. Lah, itu datang menjelma, mendekati kepada orang-orang durjana, mujrimin, orang yang banyak dosa. Ketika makhluk jelek itu mendekat, orang yang didekati takut. Man anta, siapa anda? Kata dia, ama ta'rifuni, masa kamu ndak kenal sama saya? La a'rifuka, aku ndak kenal sama kamu. Dia baru ngomong, ana amaluka asayi'u, aku ini jelmaan amal kamu yang buruk, zinamu, kemudian judimu, korupsimu, kejahatan kamu yang lain dijelmakan oleh Allah menjadi saya. Dulu kamu hidup di dunia numpai saya dengan syahwat kamu, sekarang akulah yang akan numpai kamu menuju kepada Allah. Langsung Pak, dia dirangkul, padahal dia ketakutan, dia ngeri, baunya pun tidak bisa ditahan Pak, saking buruknya, malah ngerangkul dia, malah nunggangi dia, sehingga terpaksa dia menghadap kepada Allah, memikul makhluk yang jelek itu. Makanya Al-Quran menyebutkan ala sa'ama yazirun, alangkah buruknya dosa yang mereka pikul. Lah, semuanya itu bisa Pak terhindar dari panjenengan, asalkan panjenengan kasratul istighfar wa taubah, memperbanyak dosa, memperbanyak istighfar dan memperbanyak tobat. Kemudian mumpung panjenengan masih punya kesempatan itu, karena pintu tobat itu kan bisa tertutup Pak. Tertutupnya pintu tobat itu karena dua hal. Pertama, innallah yakbalu taubatal abdi malam yughargir, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Sesungguhnya Allah akan selalu menerima tobat hambanya selama belum kelorok-kelorok. Berarti kalau roh masih ada di seluruh bujur badan Pak, kemudian kok tobat, harapan tobatnya akan diterima oleh Allah. Namun apabila roh sudah berada di khulqum, di kerongkongan, berarti sudah yughargir, kelorok-kelorok, baru tobat, maka tobatnya tidak akan diterima. Makanya Fir'aun ketika tenggelam di lautan Kulzum, setelah megap, barulah Fir'aun mengatakan amantu billadzi amana bihi banu Israel, sekarang aku baru percaya, beriman dengan Tuhan yang diimani oleh orang-orang Bani Israel. Namun pernyataan imannya Fir'aun layan tidak ada manfaat. Mengapa? Karena diucapkan khina yughargiru, ketika kelorok-kelorok. Kemudian mungkin panjenengan matur, Pak, di dalam hadis kan diterangkan Nabi Muhammad pernah sambang kepada orang Yahudi yang sakit keras. Kemudian Nabi Muhammad duduk di sebelah kepalanya, lalu Nabi mengatakan, wahai Yahudi, aslim taslam, masuklah Islam agar kamu selamat. Lah kok ternyata dia mau, lalu membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, plus wafat. Nabi Muhammad langsung berdiri sambil mengucapkan alhamdulillah alladzi anqadhahu minan nar. Segala puji milik Allah
yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Loh, dia menyebut syahadat langsung mati. Apa berarti rohnya sudah berada di kerongkongan? Belum. Karena malaikat maut mencabut roh itu pelan-pelan, Pak. Ditarik sedikit, akhirnya yang mati itu kaki, Pak. Sehingga asalnya panas, hangat. Kalau rohnya sudah tidak ada di kaki, maka kakinya berubah menjadi dingin. Namun betis masih hangat karena ada rohnya. Ditarik lagi, rohnya betisnya langsung dingin karena sudah tidak ada rohnya. Kemudian ditarik lagi, pahanya dingin, sudah tidak ada rohnya. Kemudian ditarik lagi, perutnya sudah dingin, berarti perut sudah tidak ada rohnya. Kalau saat itu dia bersyahadat, Pak, atau mengucapkan la ilaha illallah, masih diterima. Begitu ditarik lagi, dada sudah tidak ada rohnya, berarti sudah dingin, kerongkongan masih hangat. Lah berarti roh sudah sampai di hulqum, hatta balaghatil hulqum. Roh sudah sampai di kerongkongan. Kalau sudah sampai di kerongkongan, sudah tidak ada tobat, tidak ada pernyataan-pernyataan yang ada manfaatnya sama sekali. Makanya mumpung roh belum sampai di kerongkongan, banyak-banyaklah beristighfar, banyak-banyaklah bertobat. Kemudian yang kedua, Pak, pintu tobat akan tertutup kalau matahari sudah terbit dari arah barat. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, innallaha yabsutu yadahu billaili liyatuba musiiun nahar. Sesungguhnya Allah selalu membuka tangannya, Pak, untuk menerima tobat kepada hamba-hamba yang berbuat jahat di malam hari, di siang hari. Jadi setiap malam Allah membentangkan tangannya untuk menerima tobatnya orang-orang yang berbuat dosa di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musiiul lail. Allah pun membentangkan tangannya di siang hari agar orang-orang yang berbuat dosa di malam hari mau bertobat di siang hari. Ini menunjukkan, Pak, orang yang berdosa itu tidak perlu menunggu-nunggu untuk bertobat. Besok saja, kalau sudah tua saja tobat, jangan. Karena umur itu di tangan Allah, umur itu rahasia Allah. Bagaimana kalau belum sempat tobat, sudah wafat? Yang rugi dirinya sendiri. Makanya kalau jenengan kok pada suatu saat kesenggol perbuatan dosa di malam hari, maka minimal, Pak, siang hari harus sudah tobat. Kalau panjenengan di siang hari pernah kesandung dalam perbuatan mungkar, maka usahakan malam hari sudah tobat. Itu tiap hari, Pak. Di waktu malam Allah membentangkan tangannya, di waktu siang Allah membentangkan tangannya, hatta tatlu as-samsu mim maghribiha, sampai matahari terbit dari arah barat. Kalau matahari sudah terbit di arah barat, Allah tidak membuka tangannya lagi. Berarti pintu tobat sudah tertutup. Dengan demikian, panjenengan punya kesempatan untuk banyak-banyak beristighfar. Panjenengan pun punya kesempatan banyak-banyak bertobat, karena pintu tobat masih terbuka lebar. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah tarkul mauzalim, meninggalkan segala macam kezaliman. Setelah kita berumur, banyak umur yang sudah kita lalui,
berarti tinggal sebentar saja kita harus menghadap kepada Allah, maka jangan sampai melakukan tindak kejahatan. Kezaliman jangan sampai dilakukan, baik zalim terhadap Allah Ta'ala, zalim terhadap sesama manusia, atau zalim terhadap hewan. Itu jangan. Wong Allah saja mengatakan inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai manusia, sesungguhnya aku ini mengharamkan diriku untuk berlaku zalim. Padahal Allah kan maha kuasa, Pak ya. Yaf'alu ma yurid, bisa melakukan apapun yang dikehendaki, namun Allah sendiri membuat undang-undang untuk dirinya sendiri. Apa di antara undang-undangnya? Allah haram berbuat zalim terhadap manusia, Allah haram berbuat zalim terhadap jin, Allah haram berbuat zalim terhadap makhluk. Berarti Allah mengharamkan dirinya untuk berbuat zalim. Setelah Allah mengharamkan dirinya untuk berbuat zalim, wa ja'altuhu muharraman bainakum, lalu Allah mengharamkan kezaliman kepada semua manusia. Saya dilarang untuk berbuat zalim, panjenengan pun dilarang untuk berbuat zalim. Fala tadzalamu, maka jangan sekali-kali panjenengan saling berbuat zalim. Lebih-lebih di bulan Muharram ya. Bulan Muharram ini termasuk arba'atun hurumun, 4 bulan yang mulia, mulai dari bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jangan sampai melakukan kezaliman di bulan lain dosa, Pak. Namun melakukan kezaliman di 4 bulan ini termasuk Muharram, dosanya berlipat ganda. Karena berbuat zalim saja dosanya berlipat ganda, berarti melakukan kebaikan pahalanya pun akan dilipat gandakan. Makanya mumpung kita berada di bulan Muharram, maka di samping banyak-banyaklah istighfar, bertaubat, jangan sekali-kali berbuat zalim. Kemudian mengapa Allah melarang kita untuk berbuat zalim? Banyak alasan, Pak. Pertama, az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman yang dilakukan oleh umat manusia akan menjadikan kegelapan dia besok pada hari kiamat. Semakin banyak kezaliman yang dilakukan oleh manusia, maka besok ketika bangkit dari kubur, Pak, dia akan mengalami kegelapan. Jangankan ketika hari bangkit, di alam barzah saja, Pak, di alam kubur saja, dia akan ditempatkan di sijin. Apa sijin itu? Tempat yang paling bawah, yaitu tempat yang ada di bawah bumi paling bawah. Berarti bumi lapis 7, kemudian di lapis yang paling bawah ada namanya sijin, tempat yang sempit, tempat yang gelap. Inilah tempat rohnya orang-orang jahat. Sehingga baru hidup di alam barzah saja orang-orang jahat sudah mengalami penderitaan. Pertama, dia berada di tempat paling bawah. Karena orang berbuat jahat disebut orang rendah, orang hina, maka perlu dihinakan sehingga ditempatkan di tempat yang paling bawah. Karena perilakunya zalim, padahal az-zulmu dzulumatun, kezaliman adalah penyebab kegelapan, maka ketika disijin, Pak, gelapnya luar biasa. Mata dibuka, mata dikejamkan sama, tidak kelihatan apapun. Kemudian sempit, sijil itu sempit, Pak. Mengapa sempit?
karena man a'radha an dzikri fa innalahu ma'isatan donka. Siapa ketika hidup di dunia berpaling dari Al-Quran, berpaling dari hadis Nabi, berpaling dari Islam, maka dia akan dibikin hidupnya sempit oleh Allah. Makanya baru di alam barzah saja dia sudah mengalami hidup yang sempit, yaitu di sijin. Beda dengan panjenengan, roh orang-orang mukmin Pak, ketika lepas dari badan jasmani, setelah selesai melakukan proses pertanyaan malaikat munkar dan nakir, langsung dibawa Pak kemana? Illiyin, tempat yang sangat amat tinggi Pak, berada di sisi Allah sana. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan al-arwahu junudun mujannada, roh setelah lepas dari badan jasmani maka mereka seperti tentara Pak, yang dibaris-baris oleh Allah Ta'ala. Fama ta'arafa minha iktalafa, yang kenal Pak kumpul. Artinya apa? Yang mukmin kumpul dengan temannya yang mukmin. Wa ma tanakara ikhtalafa, roh yang beda, yang kafir Pak, tidak bisa kumpul dengan rohnya orang-orang mukmin. Walaupun antara suami istri, kalau agamanya beda, kelakuannya beda, ya tidak bisa kumpul. Walaupun anaknya sendiri, kalau tidak sama ya tidak bisa. Sehingga kita harus berusaha. Yang baik itu jangan hanya panjenengan, putra putri panjenengan, mantu mantu panjenengan pun harus diusahakan sama, sehingga di dunia bisa kumpul, di alam barzah bisa kumpul, kemudian di surga pun bisa kumpul, sehingga panjenengan bisa mengadakan reuni keluarga di surga. Pernah Pak jenengan mengadakan reuni keluarga setelah lebaran? Pernah ya? Senang apa tidak? Semua keluarga kumpul senang. Itu baru di dunia. Padahal kadang-kadang di antara keluarga panjenengan ada yang sirai ngeluh masuk angin, ada yang sedih karena dililit utang. Bagaimana nikmatnya ketika reuni di keluarga. Hal itu bisa jenengan lihat dalam surat Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman kemudian keimanannya diikuti oleh anak cucunya Pak, maka Allah berjanji besok pada hari kiamat Allah akan mempertemukan panjenengan dengan anak cucu panjenengan. Mungkin panjenengan matur Pak, imannya kan tidak sama. Kadang-kadang iman orang tua mencapai 60 derajat, anak hanya 60 derajat. Apa bisa berkumpul? Bisa. Karena apa? Wa ma alatnahum min amalihim min sai'. Allah tidak akan mengurangi amal manusia. Kalau menambah oke, kalau mengurting tidak oke Pak. Jadi pantangan buat Allah, tidak akan mengurting, justru malah menambah. Sehingga anak-anak panjenengan yang imannya umpama 60%, panjenengan kok 80%, sehingga panjenengan masuk surga lantai 80, anak cucu panjenengan ditarik oleh Allah ke lantai 80. Begitu pula kebalikannya, kalau panjenengan berada di lantai 70, sementara anak panjenengan hebat-hebat ibadahnya sampai mencapai derajat 80, maka panjenengan ditarik oleh Allah berada di derajat 80, kumpul dengan anak-anak panjenengan. Makanya harus betul-betul berusaha. Di samping adzulmu dzulumat, kezaliman adalah penyebab kegelapan besok pada hari kiamat.
ternyata yang kedua Pak, segala kezaliman akan dimintai pertanggungjawaban. Ini yang berat. Sehingga di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad mengatakan la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada lisatil jalha minasatil qarna. Sungguh pada hari kiamat besok semua hak-hak akan dikembalikan kepada pemiliknya. Makanya berbuat zalim terhadap Allah mudah untuk diselesaikan. Cukup dengan istighfar, cukup dengan tobat, dosa panjenengan antara panjenengan dan Allah selesai. Namun yang sulit apa? Kalau panjenengan berbuat zalim kepada sesama manusia. Ini yang berat. Sehingga besok pada hari kiamat panjenengan akan menunaikan hak itu. Coba jenengan renungkan, mulai dari balik sampai wafat, pernahkah panjenengan melakukan kezaliman terhadap teman atau kepada orang lain? Contoh, ada orang masuk angin di bis Pak, muntah-muntah, kemudian kotorannya dimasukkan ke resep. Setelah selesai buka jendela, kaca jendela, kemudian dibuang ke bawah. Dilalah pas ada mubalek sepedaan ongkel, kena kepalanya, plak, pecah, bajunya kotor semua. Ayo, zalim apa zalim Pak? Akhirnya dia tidak jadi ngisi pengajian, harus kembali pulang lagi, padahal jamnya sudah mendesak. Namun mau minta maaf bagaimana? Wong tidak kenal dia orang mana, siapa namanya, kan sulit. Nah makanya berhati-hati, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak senonoh, yang sangat merugikan kepada orang lain. Maka besok pada hari kiamat mubalek yang terkena kotoran itu akan menuntut dan akan diberikan haknya kembali. Begitu. Kemudian bagaimana cara penyelesaiannya? Nabi Muhammad mengatakan mangkanat indahu madlimatun li akhihi min irdihi au min syai'in falyatahallalhul yaum. Kata Nabi Pak, siapa di antara panjenengan yang pernah melakukan kezaliman terhadap orang lain, maka selesaikan sekarang Pak. Selesaikan. Kalau kezaliman itu berkaitan dengan harga diri, cukuplah minta dimaafkan. Namun kezaliman itu kalau berupa uang Pak, karena pernah dicuri atau pernah ditipu atau pernah dirampok, maka kembalikan Pak. Kembalikan. Sekarang bagaimana kalau insafnya setelah yang bersangkutan mati gitu? Kembalikan kepada siapa itu? Ternyata harus dikembalikan kepada ahli waris. Bagaimana kalau ahli warisnya tidak ketahuan rimbanya? Tidak ketahuan rimbanya, maka ulama paham Pak, sudah panjenengan harus bersedekah atas nama orang yang pernah jenengan dolimi. Begitu Pak. Contoh Pak ya, panjenengan turun dari masjid lalu ambil sandal, dianggap sandalnya sendiri, ternyata sandal dua orang yang mirip-mirip milik panjenengan, satu agak gede, yang satu agak kecil. Setelah panjenengan sampai di rumah, astagfirullah, keliru itu sandal dua orang kan yang dirugikan Pak. Gara-gara panjenengan yang keliru itu, maka panjenengan merugikan dua orang karena sandalnya sudah berbeda pasangan. Berarti ada dua orang yang jenengan rugikan. Namun ketika panjenengan datang lagi ke masjid sudah tidak ketemu, karena memang dia adalah apa? Kaum pendatang, dia
pergi berhenti di masjid sini hanya sekedar untuk sholat, maka salahnya penyelesaiannya cukup Pak, jenengan bersedekah. Ingat, sandal ini harganya 90.000 kan gitu ya. Kalau yang ini hanya 30.000, sudah bersedekahlah 90 plus 30 apa di atas namakan orang yang sandalnya keliru tadi. Begitu Pak. Itu penyelesaiannya itu, kata ulama. Sehingga nanti ketika di akhirat mereka menuntut hanya kepada panjenengan, Allah menunjukkan, dia sudah bersedekah atas nama engkau. Karena mau dicari di mana rumahnya tidak tahu, ya sudah, itu cara penyelesaiannya. Lah kalau itu tidak jangan lakukan, maka besok pada hari kiamat akan terjadi barter. Kebaikan panjenengan akan diambil oleh Allah, diberikan kepada orang yang pernah panjenengan ambil hanya. Makanya korupsi di Indonesia berat Pak. Karena besok pada hari kiamat ketika dihisab oleh Allah, 273 juta orang berbondong-bondong datang menghadap Allah. Ya Allah, orang ini dulu pernah mengambil hak saya, yaitu bansos, bantuan sosial mestinya milik kami, ternyata diambil sendiri. Ya itu Pak. Sehingga panjenengan besok akan dapat balen. Mereka akan mengembalikan. Kira-kira pahala dia habis apa kurang Pak? Ya habis Pak. Kalau habis bagaimana? Kata Nabi Muhammad, kesalahan panjenengan akan diambil lalu diberikan kepada dia sampai tuntas. Makanya kalau panjenengan pernah dizalimi oleh orang, maka tidak perlu sedih, anggap saja tabungan gitu. Besok di akhirat inilah beratnya Pak, kalau orang berbuat zalim terhadap sesama manusia. Maka hati-hati, lebih-lebih orang yang sudah berusia 60 tahun ke atas harus lebih bisa menjaga diri, jangan sampai melakukan kejahatan. Jangan sampai seperti pepatah Jawa, ketek ungkal-ungkal, wis tuwek malah nakal. Itu jangan sampai terjadi, karena aqdarullah, Allah tidak akan menerima alasan orang yang berbuat jahat padahal umurnya sudah 60 tahun. Alasan apapun tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga Pak, yang perlu dilakukan adalah at-tausiyah, memberi wasiat Pak. Jadi bapak-bapak yang merasa usianya cukup banyak harus sering-sering memberi nasihat, memberi wasiat. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 180 Allah mengatakan, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al-wasiyah. Diwajibkan atas kalian wasiat dengan syarat idza hadara ahadakumul maut, bila dia sudah mendekati ajal. Jadi orang yang usia sudah lanjut diperintah oleh Allah untuk berwasiat. Berwasiat ada dua, berkenaan dengan harta. Berwasiat berkenaan dengan apa? Agama. Lah kalau wasiat berkenaan dengan harta Pak, ada syarat, intaroka khairan, apabila dia meninggalkan harta yang banyak. Orang kalau sudah berusia lanjut, harta bendanya kok banyak, maka diwajibkan oleh Allah untuk berwasiat. Bolehnya wasiat Pak, ketika umur sudah tua merupakan sedekah loh Pak, dari Allah. Panjenengan disodakoi oleh Allah
untuk berwasiat. Mestinya apa? Mestinya wasiat itu pun tidak perlu, itu tidak boleh. Karena sekarang ngomong, kenyataannya menunggu sampai wafat. Kan begitu kan? Karena wasiat itu setelah itu. Lah kalau sudah mempunyai harta banyak, padahal umur sudah dekat, maka dianjurkan untuk memberi wasiat. Kepada siapa? Lil waliden, kepada kedua orang tua yang beda agama. Ada kata-katanya, beda agama Pak. Mengapa? Karena Nabi ngomong la wasiyata liwarisin, tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Orang tua termasuk ahli waris, maka tidak boleh diwasiati tentang harta. Tanpa diwasiati, ada seseorang meninggal dunia, orang tua dapat bagian Pak. Kalau si mayit punya anak, maka bapaknya si mayit dapat 1/6, ibunya si mayit dapat 1/6, istrinya si mayit dapat 1/8. Karena anaknya lanang, anak wasobah Pak, sisa loh Pak, berarti kan sedikit. Enggak, sisa itu bisa banyak, bisa sedikit. Coba sekarang dihitung Pak. Karena ada orang mati, masih punya bapak, masih punya ibu, punya istri, punya anak laki-laki, maka si ayah dapat 1/8, ibunya dapat 1/6, ibunya 1/6, istrinya 1/8, anaknya sisa. Cara membaginya cukup mudah, cari ongko terkecil yang bisa dibagi 8, yang bisa dibagi 6. Berarti berapa? 24. 24 dibagi 8, 3 Pak ya. Berarti istri dapat 3 bagian. 24 dibagi 6, 4. Berarti bapaknya si mayit dapat 4 bagian, ibunya si mayit dapat 4 bagian. Kalau dia mati meninggalkan kekayaan 24 miliar, berarti istrinya dapat 3 miliar, bapaknya si mayit dapat 4 miliar, ibunya si mayit 4 miliar. 4 tambah 4 8, 8 tambah 3 11. 24 dibagi 11 tinggal 13, berarti 13 miliar itu untuk anaknya. Kalau punya anak lanang wedok, berarti yang laki-laki dapat 2 bagian, yang perempuan dapat 1 bagian. Berarti sudah dapat bagian Pak, tidak perlu diwasiati. Makanya kalau ayat ini menjelaskan wasiat untuk orang tua, berarti orang tua yang berbeda agama dengan si mayit. Si mayit Islam, orang tuanya masih kafir. Seperti Sofia, istri Nabi Pak. Ketika dia wafat karena tidak punya anak, tidak punya apa? Tidak punya orang tua karena sudah wafat, punya dulur lanang masih kafir Pak. Maka Sofia wasiat saja Pak, memberikan kepada adik laki-lakinya itu kekayaan sekian begitu. Sisanya apa? Diserahkan untuk Baitul Mal, kegiatan agama. Mengapa Sofia sugih? Iya, karena Sofia itu waliyatul adi, putri mahkota, anaknya raja Bani Quraidah, yang bapaknya mati dibunuh oleh orang Islam. Sofia tertangkap menjadi tawanan, lalu dikawin lagi sendiri oleh Nabi. Kemudian wal aqrabin, wasiat kepada sanak dekat Pak, sanak yang paling dekat, keluarga yang paling dekat. Seperti siapa? Kakak, adik, dekat. Mengapa kok dikasih wasiat? Iya, karena kakak kan tidak dapat wasiat, tidak dapat bagian waris Pak. Kalau si mayat punya anak laki, kan begitu kan. Sehingga dulur tidak dapat bagian. Dulur tidak dapat bagian kalau orang tua si mayat masih ada, kan begitu. Makanya perlu dikasih wasiat. Atau orang lain pun boleh dikasih wasiat.
Seperti Abdurrahman bin Auf ketika mau meninggal dunia Pak, sudah mencatat wasiat-wasiat, keinginan-keinginannya yang akan dilakukan setelah mati. Setelah Abdurrahman bin Auf meninggal dunia, lah kok istrinya membuka bantal dia. Ternyata di bawah bantal ada itu secari kertas Pak, seperti ini. Ternyata isinya apa? Oh, teman-teman yang diwasiati untuk diberi harta. Banyak Pak. Di antara sekian banyak Utsman bin Affan, namanya tercatat di situ. Lalu semua diundang oleh keluarga Abdurrahman, kemudian dibacakan wasiat itu, masing-masing dapat kekayaan sekian. Sampai teman-temannya ngojoloki Utsman, kamu kan sudah kaya raya, bagianmu berikan saja kepadaku. Kata Utsman, bagianku ya bagianku. Mengapa? Karena harta Abdurrahman bin Auf itu banyak barokahnya, gara-gara pernah didoakan oleh Nabi Muhammad. Lah kalau harta Abdurrahman bin Auf yang barokah itu kumpul dengan harta saya, maka harta saya akan berbarokah. Loh Pak, begitu Pak. Ini menunjukkan dak sana dak kadang pun bisa diwasiati. Dan itu banyak dilakukan oleh orang-orang sekarang. Namun syaratnya apa? Harus taroka khairan, meninggalkan banyak harta. Kalau sedikit tidak usah berwasiat berkaitan dengan harta kekayaan. Kemudian yang kedua Pak, wasiat masalah agama Pak. Inilah yang penting Pak. Seperti Nabi Ibrahim ketika mau meninggal dunia Pak, Nabi Ibrahim mengumpulkan anak cucunya. Setelah mereka kumpul, Nabi Ibrahim mengatakan, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Surat Baqarah 132. Wahai anak cucuku, sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kamu agama, yaitu Islam. Fala tamutunna, maka kamu jangan sekali-kali wafat kecuali dalam keadaan Islam. Nabi Yakub pun begitu. Ketika Nabi Yakub menjelang ajal, semua anaknya dikumpulkan, mulai dari Yahuda, Sam'un, Robial, Lawa, Isakhor, Zabilun, sampai Nabi Yusuf, Bunyamin, mantunya dikumpulkan, cucu-cucunya dikumpulkan. Lalu Nabi Yakub mengatakan, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak cucuku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama Islam untuk kalian, maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Suratnya sama, Baqarah ayat 132, sama dengan Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Yakub juga menambah itu. Ketika beliau mau wafat, idza qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku, setelah aku meninggal dunia, apa yang kamu sembah? Apa yang kamu sembah? Qalu na'budu ilahaka. Wahai ayahku, kami akan tetap menyembah Tuhan engkau dan Tuhannya bapak-bapak engkau, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Tuhan yang satu, karena kami adalah orang-orang Islam. Surat Baqarah ayat 133. Pertanyaan saya, pernahkah panjenengan memberi nasihat kepada putra putri panjenengan? Minimal ditunjukkan pembagian waris Pak. Nah, kalau saya mati, maka bagian istri saya, ibumu dapat begini.
kamu begini, mbahku, bapakku, ibuku dapur begini, harus Pak. Sehingga anak itu tumbuh dengan pengertian. Begitu orang tua wafat tidak bertengkar hanya gara-gara harta kekayaan, dan tidak wawuh gara-gara harta kekayaan, bahkan paten pinaten gara-gara harta warisan. Maka Nabi Muhammad pun ketika menjelang wafat memberi nasihat, wahai umatku, aku manusia biasa seperti kalian. Sebentar lagi malakul maut Israel akan datang, maka aku akan meninggalkan dua perkara. Selama kamu berpegang teguh dengan dua perkara itu, kalian akan lurus-lurus saja, tidak akan tersesat. Apa itu? Kitabullah wa sunnati Rasulillah. Loh begitu Pak. Maka panjenengan tinggal meniru. Saya percepat yang keempat Pak, qadha udai, menyelesaikan utang Pak. Karena utang itu berat sekali loh Pak. Nabi Muhammad mengatakan nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yudhafi. Roh orang mukmin itu nasibnya terkatung-katung gara-gara utang. Sampai kapan nasibnya terkatung-katung? Hatta yudhafi, sampai utang itu dibayar. Bayangkan, makanya semakin tua usia kita harus lunas dari segala macam ikatan utang. Nabi Muhammad pernah diundang mensolati jenazah Pak. Datang Nabi, setelah mau takbir Nabi tanya, wahai jamaah, apakah si mayat punya utang, punya 2 dinar itu? Dah kalau gitu saya tidak mau mensolati, solati sendiri. Akhirnya ada sahabat Abu Qatadah ngomong, di utangnya akan saya jamin, di saya nyaur. Kata Nabi, mu'akid, tenan bi mu'akid bi. Akhirnya Nabi mau mensolati. Setelah hari pertama selesai bayar, Nabi ketemu Abu Qatadah, wis po sahuri? Belum bi. Hari kedua ketemu lagi, wis po sahuri? Belum bi. Hari ketiga ketemu lagi sama Nabi Pak, Qatadah, dah kamu sahuri? Sudah, alhamdulillah, kuburan dia sekarang mulai dingin. Hari pertama kuburannya panas, hari kedua kuburannya panas karena utang. Sekarang hari ketiga sudah dingin gara-gara kamu bayar utangnya. Orang mati syahid Pak, semua dosa diampuni oleh Allah Pak, iladain kecuali utang gitu. Utang harus dibayar karena itu berkaitan dengan sesama manusia. Makanya panjenengan jangan menganggap remeh utang itu. Bang Nabi saja berdoa, aku berlindung kepada Allah dari utang kan begitu. Nah, mengapa Nabi Muhammad kok pernah utang? Iya, karena dalam kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pokok, yaitu untuk masalah makan. Dan Nabi pun berani utang karena ada roh jaminan untuk nyaur. Kapanpun Nabi tidak bisa menyaur, maka baju perangnya lah yang digadikan itu bisa dijual, kan begitu. Maka panjenengan baru boleh utang kalau untuk kepentingan pokok dan sudah ada jaminan untuk menyaur apa yang dijaminkan. Kalau tidak begitu jangan. Kemudian yang kelima, sedekah jariyah Pak. Ini sangat penting untuk mengisi akhir-akhir hayat, sisa-sisa hidup. Panjenengan harus ada amalan-amalan yang pahalanya dapat jariyah. Di antaranya apa? Mengamalkan ilmu, menyebarkan ilmu, itu termasuk amal jariyah. Kemudian mengeruk sungai yang manfaatnya untuk orang lain, menanam tanaman yang buahnya bisa dinikmati oleh cucu atau bisa dinikmati oleh orang lain, sampai bisa dinikmati oleh burung-burung, itu pun merupakan apa? Jariyah. Kemudian hafarobi'ron, menggali sumur seperti Nyai Hajar yang
pahalanya hingga sekarang tidak pernah terputus Pak ya. Padahal jarak Nyai Hajar dengan sekarang berapa tahun Pak? Nabi Muhammad dengan Nabi Isa 600 tahun, Nabi Isa dengan Nabi Musa 1200 tahun, Nabi Musa dengan Nabi Ibrahim 2400 tahun, ditambah 1447 Pak. Hingga sekarang Pak, pahalanya mengalir terus gara-gara air Zam-Zam. Apa panjenengan tidak kepingin seperti itu? Orangnya sudah berkalang tanah, pahalanya masih terus mengalir. Kemudian diteruskan pula orang yang mewariskan buku-buku agama, termasuk mushaf yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Kemudian orang membangun masjid, orang yang meninggalkan anak yang solih, yang selalu mendoakan orang tuanya, ini merupakan jariyah. Maka panjenengan kalau merasa belum punya hal-hal semacam itu, jangan malu Pak, wafat dulu karena Nabi Ibrahim siap wafat karena punya Masjidil Haram, kemudian Nyai Hajar siap wafat karena punya Zam-Zam, Nabi Ismail siap wafat karena mau berkorban tuh ya. Nabi Muhammad siap wafat karena punya Masjid Kuba, punya Masjid Nabawi. Panjenengan kalau belum punya jariyah, pertahankan hidup, dan moga-moga di dalam sisa-sisa hidup itu ada hal-hal yang dijadikan jariyah. Karena waktu sudah habis, sekian, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.